Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang Tibun Nabawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 perkara yang membahayakan tubuh dan menimbulkan penyakit apabila dibiarkan tertahan di dalam tubuh. Yang pertama adalah darah yang bergejolak, di mana darah itu akan bergejolak umumnya pada pertengahan bulan Komariah, yaitu ketika bulan purnama darah akan bergejolak dan naik ke permukaan tubuh. Nah, pada tanggal-tanggal tersebut maka sebaiknya darah kita keluarkan. Teknik yang umum kita gunakan adalah biasanya berbekam. Nah, darah ini adalah materi dasar di mana dia merupakan cairan tubuh yang berwarna merah dan merupakan hasil pemerasan atau saripati daripada makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Sehingga kualitas dan kuantitas daripada darah ini sangat bergantung daripada makanan dan minuman yang kita konsumsi dan juga sehatnya sistem pencernaan. Fungsi daripada darah ini adalah memelihara atau memberi makanan seluruh organ padat dan juga berongga. Ya, kalau dalam konsep pengobatan Tiongkok, organ tubuh manusia ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organ padat dan organ berongga, atau istilahnya adalah organ Chang dan Fu. Sehingga dengan mereka mendapatkan nutrisi akan dapat memelihara keempat alat gerak, tulang, dan juga otot-ototnya. Darah ini dia berkaitan dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dipengaruhi nanti oleh jantung, di mana jantung ini menguasai darah dan pembuluh darah. Kemudian juga dipengaruhi oleh hati, di mana di hati ini darah disimpan. Kemudian dipengaruhi juga oleh limpa, di mana di sini limpa meningkatkan aliran bebas dari energi vital, menyimpan darah dan mengatur jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah mani apabila telah meronta. Dalam Islam maka orang yang sudah balik dan mampu dianjurkan untuk segera menikah agar mani ini tidak tertahan di dalam tubuh. Kalaupun belum mampu untuk menikah maka Allah berikan jalan keluar dengan adanya mimpi basah. Fungsi mengeluarkan mani ini adalah untuk menjaga eksistensi keturunan, kemudian menghindari bahaya, karena ketika mani ini sudah meronta kemudian tidak dikeluarkan maka bisa mengakibatkan kecemasan, gila, bahkan sampai penyakit ayan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan kenikmatan, sebagaimana makna nikah, yaitu mencari kenikmatan, di mana ini adalah merupakan anugerah dari Allah. Ketika orang yang sudah menikah kemudian tidak mengeluarkan mani, ini juga nanti akan berbahaya, di mana salah satu resiko terbesarnya adalah mengalami masalah pada prostat atau pembengkakan prostat. Orang-orang yang mengalami pembengkakan prostat umumnya adalah mereka mempunyai masalah pada pengeluaran mani. Kalau dalam konsep orang zaman dahulu dikatakan sumur apabila tidak disalurkan airnya atau tidak ditimba maka airnya akan hilang atau akan menjadi rusak. Dan ini sebagai sebuah istilah yang mewakili kondisi mani di dalam tubuh manusia. Berhubungan suami istri atau seksual sebaiknya dilakukan pada saat sedang bergejolak, yaitu ketika sedang ada keinginan untuk berhubungan. Di mana dalam konsep Tibun Nabawi, laki-laki itu sifatnya adalah haroroh, yaitu panas, dan perempuan ini adalah rutubah. Atau haroroh itu api, rutubah ini lembab, cenderung ke arah dingin. Bercampurnya laki-laki dan perempuan selama berhubungan ini akan mendatangkan kebugaran dan panjang umur jika memang dilakukan pada waktu-waktu yang sesuai, yaitu ketika sedang bergejolak. bergejolak.
Ketika dilakukan tidak sedang bergejolak, maka malah akan merusak tubuh itu sendiri. Akibat meninggalkan hubungan badan, di antaranya adalah tubuh menjadi dingin. Kemudian gerakan tubuh terasa sulit atau berat, mengalami semacam kedukaan tanpa sebab, ya sedih tanpa sebab, nafsu syahwat berkurang, pencernaannya tidak normal, dan juga daya organ reproduksinya menurun. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh kita tahan dan harus kita buang dari dalam tubuh ini adalah air kencing atau air seni. Air seni ini merupakan hasil dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam lambung, kemudian dicerna oleh limpa. Ampasnya sendiri nanti akan dipecah menjadi dua, yaitu ampas cair. Nah, ampas cair inilah yang kemudian menjadi air seni dan akan dibuang melewati ginjal, kemudian melalui kandung kemih, dan terjadilah buang air kecil. Nah, kemudian ampas yang bukan cair, padat, maka akan menjadi tinja. Nah, makanya poin yang keempat ini adalah yang tidak boleh ditahan adalah buang air besar. Makanan dan minuman masuk melalui mulut ke lambung, kemudian dicerna oleh limpa, ampasnya dipecah menjadi dua tadi ya. Ampas padat, maka ini dibuang melalui usus besar. Maka dalam Islam pun ketika orang merasa kencing, kemudian mau sholat, maka yang didahulukan adalah kencing dahulu. Tidak boleh melakukan sholat dalam kondisi menahan kencing ataupun menahan buang air besar. Yang kelima adalah buang angin atau kentut. Buang angin atau kentut ini juga tidak boleh ditahan dan harus dibuang. Dan ini adalah sebuah nikmat. Ketika angin masuk ke dalam tubuh, maka akan dapat menyebabkan penyakit. Ya, secara umum kita mengenal dalam pengobatan tradisional yaitu masuk angin. Maka ketika orang masuk angin, kemudian dia bisa kentut, maka sering kita katakan ini penyakitnya sudah mulai sembuh. Nah, sehingga dalam Islam sendiri orang yang kentut tidak boleh ditertawakan. Yang keenam adalah muntah. Nah, muntah ini sebenarnya pengobatan, namun ini mungkin masih asing ya bagi kita dan jarang orang melakukannya. Atau muntah ini sering diistilahkan dengan koi ya. Merupakan salah satu dari 5 pembersih. Yang pertama nanti adalah pembersihan dengan cara diare ya. Orang dibuat BAB-nya cepat keluar, kemudian muntah atau koi sendiri, mengeluarkan darah, tadi ada bekam, mengeluarkan uap, dan juga mengeluarkan keringat. Ini merupakan salah satu pembersih tubuh. Macam-macam muntah karena kelebihan dan gejolak. Jadi tidak boleh ditahan atau ditolak, kecuali berlebihan dan dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan. Contohnya misalnya pada kasus orang yang sedang hamil, kemudian dia setiap kali makanan masuk selalu muntah, maka ini harus dijaga dengan anti mual muntah atau dengan teknik-teknik yang lain yang bisa mengurangi frekuensi muntahnya. Kemudian yang kedua adalah muntah karena permintaan, misalnya dengan kita menekan bagian kerongkongan kita. Tetapi nanti pun ada kasus di mana orang yang ingin terlihat langsing, kemudian dia suka memuntahkan, ini juga termasuk ke dalam muntah yang berlebihan dan ini tidak boleh. Nah, yang harus dipahami, cairan humor di negara-negara panas dan atau waktu-waktu yang panas cenderung melunak. Ya, cairan cair ketika dalam tubuh ketika terkena panas dia akan mencair, jadi melunak dan cenderung nanti akan ke atas. Maka di sini muntah sangat dianjurkan, terapi muntah ini dianjurkan. Tetapi ketika kita berada di negara dingin atau waktu-waktu yang cenderung dingin, maka cairan ini cenderung mengendap, membeku. Jadi turun, tidak ke atas. Maka di sini jangan melakukan koi atau muntah, tetapi lebih cenderung pembuangan lewat bawah, yaitu diare atau dengan menggunakan obat-obat pencahar. Nah,
Hendaknya ketika seorang muntah, maka membalut kedua mata dan juga perut, kemudian mencuci muka dengan air dingin, dan setelahnya minum jus apel. Jus apel ini sifatnya dingin, sedangkan muntah itu sifatnya panas. Maka untuk menghilangkan efek daripada muntah yang sifatnya panas, maka kemudian diminumkan sesuatu yang menyegarkan. Yang ketujuh adalah bersin. Bersin ini juga tidak boleh ditahan. Dalam Islam, orang yang bersin ini harus mengucapkan Alhamdulillah, dan kemudian orang yang mendengarkan doa tersebut juga mendoakan kembali, Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Dan secara medis, bersin ini juga sangat bermanfaat sekali untuk membuang kotoran. Akan tetapi ketika orang bersin lebih dari 3 kali, maka tidak perlu didoakan, karena ini merupakan tanda-tanda seseorang mengalami penyakit. Dan nomor 8 adalah tidur. Tidur ini adalah obat penyakit mengantuk. Jadi mengantuk itu adalah penyakit sebenarnya, sehingga harus diobati dengan tidur. Maka orang yang sudah mengantuk harus segera diobati dengan cara tidur. Pola tidur yang ideal adalah tidur di awal malam, yaitu habis isya, kemudian bangun pada awal pertengahan kedua, yaitu kira-kira jam 2 ataupun jam 3. Kemudian melakukan sikat atau bersiwak, sikat gigi, berwudu, kemudian mengerjakan qiyamul lail atau sholat malam. Cara tidur yang baik adalah berbaring ke arah bagian kanan dengan selalu mengingat Allah sampai mata terpejam. Tidak tidur saat perut penuh dengan makanan dan minuman, karena jelas ini akan mengganggu tubuh, melemahkan limpa, dan juga akan menyebabkan dahak atau lendir yang nanti bisa menyumbat ke arah tenggorokan, bahkan sampai menyebabkan sumbatan di jantung. Kemudian tidak bersentuhan langsung dengan tanah, artinya sebaiknya tidur menggunakan dipan, paling tidak setinggi lutut sampai setinggi lutut. Tidur di atas alas yang terbuat dari kulit atau serabut yang sederhana. Ini kalau konsep atau apa yang Rasulullah lakukan. Tetapi pada masa saat ini mungkin tidak perlu menggunakan kasur yang terlalu empuk, karena sebenarnya tidur dengan menggunakan kasur yang terlalu empuk malah akan menyebabkan dislokasi atau kelainan pada tulang belakang, yang ini akan memunculkan penyakit. Kemudian tidur dengan menggunakan bantal dan terkadang meletakkan tangan di bawah pipi. Dan tentu saja tidak lupa untuk berdoa sebelum tidur, dan kemudian ketika bangun tidur pun berdoa. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 ini adalah lapar haus. Jadi lapar dan haus ini juga termasuk penyakit. Maka obatnya lapar adalah makan, haus adalah minum. Makan dan minum ini merupakan tuntutan daripada tubuh, yaitu ketika lembab, yaitu rutubah yang masuk ke dalam tubuh, kemudian tercerna oleh haroroh, panas di tubuh, maka akan menjadi panas. Ya, ini bisa kita umpamakan seperti motor, ada bensin, kemudian mesin dinyalakan, maka kemudian bensin akan habis. Maka kemudian diisi bensinnya kembali. Ini mungkin logika mudah untuk memahami kenapa kita harus makan dan minum. Maka dengan terkurasnya rutubah, tubuh membutuhkan kembali makanan dan minuman sebagai ganti rutubah yang hilang tadi. Adapun pola makan dan minum berdasarkan kesehatan tradisional klasik adalah dengan memperhatikan karakter makanan yang kita makan dan kita minum. Insya Allah kaitannya dengan ini akan kita bahas lebih lanjut pada konsep 4 unsur. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.